Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama, saya sendiri, Rorayu Pangestuti, NPM 20 08 20 10 128. Yang kedua, Alam Syah Mahendra Putra, NPM 20 08 20 10 129. Lalu Debrina Oktrisya Hajar, NPM 20 08 20 10 131. Nah, yang pertama yaitu kerukunan antar umat beragama dalam pandangan Islam. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu K sama T. K yaitu kerukunan, lalu T yaitu toleransi atau tasamuh. Nah, kerukunan sendiri berasal dari kata ruknun yang berarti tiang. Dalam artian jamak, yaitu arkan, memiliki arti suatu bangunan sederhana dengan unsur yang saling menguatkan. Dalam konteks sehari-hari dapat diartikan sebagai damai atau perdamaian. Lalu toleransi. Toleransi merupakan perilaku untuk tidak melanggar batasan, terutama dalam berkaitan dengan batasan keimanan atau akidah. Pengertian sederhananya adalah saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai sesama manusia. Nah, lalu slide selanjutnya yaitu kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial, yang mana perbedaan sudah menjadi ketetapan Allah dan tidak bisa dirubah lagi. Lalu yang kedua yaitu beragama bukan menjadi paksaan, yang mana harus berdasarkan kepatuhan yang tulus kepada Allah. Lalu yang ketiga, perbedaan keyakinan, toleransi, namun tetap membangun batas dalam akidah dan kepercayaan. Lalu yang keempat yaitu keteladanan Rasulullah sebagai keteladanan dalam memperlakukan sesama atau lingkungan. Perbedaan telah menjadi ketetapan Allah. Ragam perbedaan ini merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang pasti tidak dapat dipungkiri lagi, sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syubaw wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir, yang memiliki arti, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Beragama bukan paksaan. Memeluk suatu agama memerlukan sebuah kesadaran diri dalam, bukan paksaan dari luar. Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 18 yang berbunyi, Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamum min qablikum ma 'alar rasuli ilal balagul mubin, yang berarti, dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka umat sebelum kamu juga telah mendustakan, dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya. Perbedaan keyakinan diperlukan untuk membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, namun dengan tetap menghargai tiap agama, sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang bunyinya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang memiliki arti di ayat pertama yaitu, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sinkretisme dan pluralisme. Pluralisme adalah semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, sedangkan sinkretisme, pencampuran kepercayaan yang saling bertentangan, merupakan bentuk pluralisme yang harus dihindari. Bagaimana cara mewujudkannya? Yang pertama, toleransi, saling tenggang rasa, menghargai dan menghormati. Yang kedua, tidak memaksakan.
kepada orang lain tidak memaksa menganut agama tertentu. Yang ketiga, kebebasan beribadah. Setiap agama berhak menjalankan ibadahnya. Yang keempat, taat terhadap syariat agamanya dan peraturan pemerintah. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Membahas mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia, faktanya negara Indonesia memiliki beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama, atau dapat disebut pula dengan bangsa majemuk. Dari keberagaman tersebut tidak menutup kemungkinan adanya konflik serta adanya gesekan kepentingan. Faktor penyebab perselisihan di Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu tidak adanya toleransi. Artinya antar umat beragama tidak saling menghargai dan menghormati terhadap agama yang lain. Yang kedua, perbedaan pendapat. Hal ini umum sekali terjadi dan dapat menjadi parah apabila tidak ada sikap lembut dan sikap saling menghargai terhadap perbedaan tersebut. Yang ketiga, memiliki rasa curiga terhadap sesama. Kecurigaan ini bisa menjadi hal pemicu ketidakpercayaan yang berujung pada pemalsuan tanpa disadari. Yang keempat yaitu mengagungkan agamanya dan menjatuhkan agama lain. Selanjutnya yaitu jaminan beragama di Indonesia. Indonesia mengatur kebijakan beragama di dalam 1. Pancasila yang mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda untuk berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk dan beribadah sesuai agamanya serta kebebasan meyakini suatu kepercayaan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk dan menjalankan ibadah masing-masing. Kemudian yang paling penting, meskipun Indonesia adalah bangsa majemuk dengan keberagamannya, namun tetap memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, tri kerukunan beragama atau 3 prinsip dasar sebagai landasan toleransi. 1. Kerukunan intern umat beragama terjadi dalam lingkup satu agama. Contohnya kerukunan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. 2. Kerukunan antar umat beragama. Contohnya kerukunan umat Islam dengan pemeluk agama Kristen. Yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, di mana kedua pihak baik pemerintah dan umat beragama saling memahami dan menghargai tugas masing-masing. Selanjutnya kesimpulan, kerukunan antar umat beragama dapat dicapai dengan toleransi. Perbedaan dan keberagaman bukan suatu halangan untuk hidup rukun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.